ya untuk perkuliahan daring, ya perkuliahan daring. Suka nggak suka, enak nggak enak, ya memang harus daring kan begitu. Karena kita bertatap muka di FISIP Unair, ya belum pernah tatap muka nanti, semuanya kan hanya lihat gambar masing-masing gitu. Baik, sore hari ini materi kuliahnya ini mata kuliah ya, pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Ya, santai aja. Pengajar pertama ini saya, nanti bisa diselang-seling ya dengan Bu Rakil ataupun dengan Pak Indro gitu. Ntar saya share. Ya, kelihatan ya? Oke. Pengantar teknologi informasi komunikasi. Ini sebenarnya mata kuliah yang kategori ringan begitu, karena saya yakin mahasiswa semuanya dulunya pas di SMA sudah paham betul tentang ini. Dan di era yang sekarang tidak mungkin orang tidak bersentuhan dengan teknologi begitu, tidak bersentuhan dengan apa yang namanya gadget, apa yang namanya internet, apa yang namanya sosial media. Saya yakin semuanya akan bersentuhan. Dan ini sebuah era yang luar biasa karena menjadi serba digital gitu, dan semuanya juga menjadi apa ya, memanjakan ya, memanjakan manusia begitu, sehingga menjadi hal yang tidak bisa kan ya kalau ke depan kita akan bersentuhan dengan teknologi. Termasuk saat ini yang kita lakukan mau tidak mau ya kita bersentuhan dengan teknologi yang namanya video conference, yang dulunya kalau melakukan video conference ini streaming begini ini bandwidth-nya luar biasa kalau zaman dulu ya. Dan itu tidak bisa bareng-bareng rame-rame dalam satu portal seperti ini, harus beli alat yang namanya apa itu, alat transmitter ya. Di dalam alat itu nanti ada repeater-repeater begitu yang akan menghubungkan semua klien ya. Alat-alat itu kan misalkan Tanbek, Polycom begitu. Tapi itu harganya mahal, satu device aja paling mau kan 60-80 juta saat itu. Nah, kalau di era sekarang tidak, dengan semua ringan ya. Jadi ini interface kita namanya interface-nya basisnya adalah web ya, sehingga semuanya ringan tapi gambarnya bagus. Ya, ini sudah sungguh luar biasa. Ini sebuah kemajuan teknologi yang tidak sah ya, akan berkecimpung di dunia informasi, bagaimana mengelola informasi, bagaimana mengkolek informasi, bagaimana
Halo, nge-lag ya teman-teman ya? Iya Pak, suaranya kalau Iya, di tempat dosennya saya disconnect. beneran. Putus ya. Iya Pak, tadi putus-putus Pak suaranya Pak. Ini kan video ya, biar bandwidth-nya nggak beban berat begitu karena lagi ada gangguan sepertinya di provider di tempat saya. Baik, kita lanjut ya sampai mana tadi? Sampai lupa saya. Baik, untuk 14 materi ke depan, ya ini ya, 14 materi ke depan, ini materi kita yang akan kita pelajari selama untuk 14 tatap muka ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar bareng tentang teknologi informasi di Indonesia itu seperti apa begitu supaya kita tahu dan paham di Indonesia nanti posisinya seperti apa begitu. Kemudian era high tech yang terjadi seperti apa, yang terjadi seperti sekarang ini yang ada di Indonesia. Kemudian ada sisipan materi di situ ya dua, yaitu file management dan dasar operating system supaya kita mengenal bagaimana kita memanage sebuah komputer gitu, sebuah komputer atau laptop dengan menggunakan file management yang bagus, kemudian dengan menggunakan beberapa sistem operasi supaya kenal aja ya, karena ini akan sangat bervariasi ya, karena seperti sistem operasi itu kan banyak, ada Windows dan ada Linux yang terkenal. Kemudian dilanjut dengan sains dan teknologi internet, kemudian dilanjut dengan pemanfaatan ICT untuk perpustakaan khusus ya, untuk perpustakaan gitu. Kemudian LIS, Library Information Services, baru nanti UTS. Nah, setelah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di sini kita UTS. Ya, jadi, di pertemuan ke-8 ya, di pertemuan ke-8 kita UTS, kemudian dilanjut lagi dengan materi web, kemudian dengan pengamanan informasi, kemudian dengan search engine, ya yang lagi marak sekarang, kemudian tentang pengetahuan tentang spam dan segala macam. Yang terakhir nanti di closing dengan teknologi mobile dan security gitu. Ya. Sedangkan untuk nggak bisa dipindah ke bawah, ya, terlalu pelan. Nah, sedangkan untuk evaluasinya, ini untuk UTS 40% ya bobot penilaiannya, kemudian UAS 40%, kemudian tugas 20%. Nah, ini bobot yang akan dilakukan untuk evaluasi nanti ketika menentukan nilai akhir lulus dan tidaknya, gitu. Ya, jadi teknologi memang tidak bisa dihindari, ya harus menjadi kawan. Memang ada untung dan ada ruginya, ya semua ada kelemahan dan ada kekurangan. Oke, untuk awal perkuliahan, baik kita lihat ya, saya ada movie, kita lihat untuk sebagai pengantar kita, ya pengantar kita memahami teknologi itu seperti apa sih, begitu.
Maaf Pak, tadi nggak keluar gambarnya. Loh, gambarnya nggak keluar? Iya, Suaranya keluar? iya keluar Pak. Oh, suaranya keluar, gambarnya nggak keluar. Oke, bentar. Aneh nih. Eh, ini kelihatan gambarnya? Kelihatan Pak, Kelihatan. tapi can play Pak. Oke. Bentar. Oh, jadi movie ya, jadi online langsung. Bentar. Ini, oke, ini movie-nya tak matikan dulu. Ya, bentar. Share. Oke ya. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Kelihatan Pak. ya. Ini Explorer ya? Ya, Explorer betul. Oke, saya putar. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Oke, bisa dilihat ya tadi? Halo, bisa dilihat? Ya Pak, sudah Pak. Bisa, oke, baik. Ya. Itu sebuah teknologi yang sangat menarik dari tahun ke tahun. Ya, kalau di Play tadi bahwa mulai dari zaman awal ya sampai muncul internet, sampai muncul sosial media begitu, sampai sekarang muncul sebuah artificial intelligence. Ini sesuatu yang luar biasa dan tentunya semuanya ada negatif dan positifnya. Ya, contohnya aja begini. Bagaimana sih kita bisa menggunakan teknologi? Ini sangat menarik ya. Kita coba. Ini ada nama Dina Kartikaraya. Ya, Iya, saya Pak. ya, Dina Kartikaraya. Ya, kita lihat. Punya sosmed, Mbak? Punya. Punya, baik. Kita lihat. Dina Kartikaraya. Ya. Ini masih jadi TV ya. Ini masih movie tadi. Saya ingin internet. Ya. Kita cari di Google. Ini internet ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya kalau menurut tataran sekarang ya semua ada di internet. Apapun ada ya, mau masak, cari resep, mau belajar, semuanya ada di sini. Kita cari Dina Kartika Raya. Kartika Raya. Ini Mbak Dina ya? Iya. Ya, langsung ketemu ya. Jadi kalau kita tadi di era teknologi informasi ditandai dengan adanya sosial media. Ya, salah satu sosial media adalah web ataupun yang lain. Nah, ini sudah bisa langsung menemukan Mbak Dina Kartika Raya di sini. Ya. Jadi jangan heran kalau ada SMS penipuan, misalkan
nanti diajak Pak Warek 1 seminar di mana bayar sekian, ya tiba-tiba terus kemudian dapat undian berhadiah sekian ratus juta, ya itu didapat dari mana datanya? Ya dari sini. Makanya kita harus bijak untuk menerapkan teknologi itu. Ya. Kita lihat webnya Mbak Dina. Ya, kita buka. Nggak apa-apa Mbak ya? Nggak apa-apa, Pak. Cuma Nggak tugas, apa-apa. Pak. Oke. Ya, ini ya. Ya, kita lihat. Wah, tugasnya banyak sekali ya. Ini email. Ya. Nah, ini informasinya sangat menarik karena di sini nggak ada nomor handphone, nggak ada yang lain-lain ya. Jadi memang kita harus bisa memilah mana itu private dan mana itu yang non private. Ya, untuk publik dan untuk private. Ini sangat menarik. Ya. Ini bisa kita cari begitu. Ada linknya juga ya. Ada forlap. Ini berarti Mbak Dina ini sudah terdaftar nih ya. Sudah terdaftar di Ristek Go ID tahun kemarin ya 2019. Berarti memang benar-benar resmi kuliah begitu. Nah, bahayanya nanti kalau lagi nyalek segala macam, misal setelah lulus dari calon dewan begitu, dicek loh di forlap kok nggak ada, ya berarti sekolahnya dari mana dulu, nah, ijazahnya paling abal-abal, nah itu juga bisa dilihat dari sini. Ya, ini internet. Jadi sungguh sangat luar biasa. Ini Facebooknya Mbak Dina? Iya, kayaknya, Pak. Oh? Iya. Iya, kayaknya, iya. Oke, baik kita lihat. Nggak mau dibuka berikutnya. Kok pilih tampilan? Bukan? Oh, bukan. Oh ya. Nah, hanya namanya saja yang sama. Ya. Nah, Iya. di sini ini kan kelihatan semua nih. Jadi kita nggak heran kalau data-data kita bisa dilihat orang begitu. Maka dengan teknologi kita harus bijak, dengan teknologi kita harus bisa memilah mana yang untuk informasi publik dan mana untuk yang informasi private. Ya, ini sangat menarik. Nah, selain semuanya untuk sosial media, teknologi di era high tech ini sungguh sangat luar biasa untuk lifestyle. Ya, mulai dari kita makan, mulai dari kita cari apa ya keperluan sehari-hari, ya cari keperluan untuk belajar, semuanya ada di sini. Ya, misalkan kita sakit nih ya, obat sakit panas, ya batuk, pilek, meriang untuk dewasa. Nah, kita lihat ada obatnya enggak? Ya. Ini Ibuprofen ya. Ibuprofen, naproxen, aspirin. Nah, ini kita nggak perlu ke dokter kan? Ya. Kalau hanya sakit-sakit ringan segala macam ini kan kita nggak perlu ke dokter. Ya, ini bisa. Ya. Bahkan yang lebih ekstrim misalkan nomor togel Singapura minggu depan. Misal loh ya ini, misal, tapi jangan dilakukan. Prediksi. Ya, ini ada. Ya, ya ini prediksi ya. Ada kan? Ini luar biasa. Jadi internet itu pintu masuk yang harus hati-hati kita ya. Sekali klik kita masuk ke kejahatan bisa, sekali klik kita masuk ke arah yang lebih baik itu juga bisa. Ya, misal mau beramal, donatur pembangunan masjid misalkan. Ya, udah. Tinggal pilih salah satu yayasan, klik nomor rekeningnya, transfer, ini juga kita sudah bisa beramal ya. Jadi sungguh apa ya, sungguh luar biasa. Nah, harapan saya kita sebagai pelaku
informasi dan perpustakaan ini nggak tertinggal begitu. Jangan sampai ini sebuah hal yang bukan suatu keniscayaan lagi untuk semuanya berubah digital ya. Uang sudah digital, ya materi sudah digital, semuanya serba digital. Nanti konsep library itu harus juga serba digital. Ya, perkembangannya ke sana. Layanannya segala macam itu sudah tidak fisik dan tidak meminimalisasi tatap muka. Ya. Jadi kalau bisa kita pesan sekarang langsung ada di depan rumah. Misalkan pinjam buku hari ini, besok pagi sudah ada yang ngantar ke rumah. Ini sudah sebuah fenomena yang menarik di era revolusi industri yang sekarang ya. Revolusi kalau industri kan web 4.0 ya. Tapi kalau di era society ini sudah society 5.0 ya, sudah society 5. Ini sangat menarik begitu. Ya. Baik, sebelum nanti kita berdiskusi, ini ada satu movie lagi supaya kita bisa ada gambaran ya untuk ke depan itu mau seperti apa sih gitu ya. Ini ada perkembangan society ya, society 1 sampai dengan 5 ya. Ini film yang ini sama yang ini sama sebenarnya. Saya putar yang ini aja. Ini ada pengantarnya kalau ini. Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本の Ya, とある ini 町。 ekspedisi ya, ekspedisi modern.
時間ぴっ nggak たり pakai IoT や GNA AI や, 技術によって叶えら pakai れる drone. ソサエティ5.0の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？Mobil tanpa driver. 未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jika ada request, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke ya, itu tadi Society 5 yang sungguh luar biasa sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, baik, karena dunia kita adalah ilmu informasi dan perpustakaan, adakah yang bisa memberikan komentar kira-kira nih ya, kalau kita bersentuhan dengan library, implementasi dari Society 5 dan Industri 4.0 ya, revolusi era digital dan era web, era internet, itu seperti apa? Ya, ayo, ada yang mau memberikan idenya kalau untuk library? Ya, Pak. Ye, Mas Khairul. Saya punya itu sih, Pak, punya pemikiran. Jadi kita kuliah di informasi perpustakaan ini jika digabungkan dengan teknologi 4.0 atau 5.0 itu nanti kita sebagai pengelola perpustakaan menggabungkan teknologi dan yang teknologi yang lama itu dikembangkan dengan mengasih GPS, Pak, di perpustakaan, Pak. Jadi setiap buku nanti ada GPS-nya terletak di mana dan nanti ada petunjuk jalannya, Pak. Begitu, Pak. Oke, untuk searching ya, pencarian buku. Ya, Pak. Jadi kalau nyari buku itu enak, langsung bisa ketemu. Ya, begitu. Oke, baik. Menarik sekali idenya. Yang lain, ada yang punya ide?
Nggak ada yang punya ide? Atau salah jurusan masuk IIP? Enggak kan? Jangan-jangan Bapak salah jurusan Pak, harusnya saya jurusnya di kedokteran, lah kok masuk IIP, nah, gitu ya. Oke, ada yang lain? Berikan komentar. Ya, ini memang sesuatu hal yang menarik begitu ya. Namun harapan saya kawan-kawan mahasiswa nanti ya kalau lulus jangan terhegemoni atau terpaku hanya untuk library begitu, jangan. Karena informasi IIP ya, ilmu informasi dan perpustakaan ini cakupannya luas ya. Harus bisa berani keluar ya, berani keluar. Artinya berpikirnya jangan nanti kalau lulus saya jadi pustakawan, jangan. Ya. Nanti kalau lulus Anda bisa jadi mengembangkan bisnis-bisnis di informasi ya. Karena informasi ini menjadi sebuah hal yang mahal ya. Kalau dulu sih tidak. Tapi kalau sekarang informasi ini menjadi sebuah yang mahal. Contohnya begini. Ya, kalau WA. Ya, WA. Siapa sih yang tahu obrolan WA orang se-Indonesia? Nah, terus nggak usah terlalu jauh ya, obrolan WA orang se-Surabaya, siapa yang tahu? Ya, itu kan informasi ya. Bagaimana kalau informasi itu dikolek, didata, disummaries, oh ternyata obrolan orang Surabaya sekarang ini tidak tertarik dengan memikirkan obrolan tentang wali kota. Ya. Oh ternyata saat ini obrolan orang Surabaya kebanyakan adalah obrolan tentang COVID. Nah ini kan menarik. Makanya di beberapa media kan ada trending topik dan lain sebagainya. Ini juga dari kerangka teknologi informasi dan komunikasi. Jadi banyak tool yang bisa kita capai nanti. Ya, nah, saya minta nanti lulusan IIP jangan terpaku. Wah kalau lulus saya jadi pustakawan. Wah kalau lulus saya jadi arsiparis. Jangan. Lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Nah, Anda bisa mengolah dan mengemas sebuah informasi menjadi sesuatu yang berlebih dan bukan menjadi informasi yang step by step yang sudah sudah terdikotomi ya, tapi keluarlah. Nah, itu harapan saya. Contoh, misal kayak tadi drone. Kita pinjam buku di perpus hari ini, apply via handphone ya, mobile. Pinjam buku A, B, C, D, langsung besok pagi atau nanti malam drone-nya datang di depan rumah. Akan mengantar buku paketnya. Nah, ini kan menjadi luar biasa ya. Nah, misalkan lagi nanti Anda berkolaborasi misalkan dengan teman-teman Anda membuat sebuah startup, misalnya startup ruang pustakawan. Nah, kan ada ruang guru ya. Nah, kita buat kolaborasi misalkan dengan teman-teman Anda buat ruang pustakawan. Di situ kumpulannya para ahli-ahli perpustakaan, para konsultan-konsultan perpustakaan, ya. Bisa bercakap-cakap, bisa bersharing, dan lain sebagainya. Bahkan bisa berkonsultasi, seperti ruang dokter, yang halo dok ya, halo dok. Ini juga sesuatu yang menarik. Nah, apakah Indonesia sudah sampai pada tataran ke sana? Belum. Ya, Indonesia baru pada tataran yang tadi, yang web, ya, yang mobile. Belum mengarah ke artificial intelligence secara full. Ya, belum. Nah, nanti kalau sudah mengarah ke artificial intelligence secara full, bangun tidur ya, batuk-batuk dikit langsung diingatkan, Anda batuk, silakan minum obat begitu. Ya, atau nanti masuk kantor, wah, suhu badan Anda tinggi dilarang masuk karena COVID, silakan pulang. Nah, itu semuanya serba automatically. Jadi semuanya serba artificial intelligence. Nah, Indonesia eranya belum sampai ke sana ya. Baru pada pemanfaatan teknologi web ya, teknologi mobile. Ya. Baru sampai tataran sana. Ini ada salah satu movie untuk pemanfaatan teknologi yang ada di Indonesia ya.
Saya share coba yang tadi ya. Tadi sempat didengarkan ya. Ini kayaknya ya. Kita coba. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Bank Rakyat Indonesia mewujudkan sebuah aplikasi pelayanan publik dalam upaya memutakhirkan cara penindakan pelanggaran lalu lintas berbentuk e-tilang atau elektronik tilang. Selanjutnya, pelanggar diarahkan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui teller BRI, ATM BRI maupun bank lainnya melalui transfer antar bank, Electronic Data Capture atau EDC BRI, SMS Banking BRI, Internet Banking BRI. Petugas pun akan dapat informasi pembayaran oleh server Bank BRI secara real-time. E-tilang akan diimplementasikan mulai Minggu keempat Desember 2016 di wilayah DKI Jakarta dan pada Januari 2017 akan dilanjutkan di 15 kota pilot project berikutnya. Kedepannya, server e-tilang akan terkoneksi dengan server SIM online dan e-Samsat, sehingga pelanggar tidak akan dapat melakukan perpanjangan atau menduplikat SIM, perpanjangan atau pengesahan STNK apabila belum menyelesaikan kewajibannya dalam perkara tilang. Oke, ya. Itu tadi e-tilang. Ya, sudah lama 2017. Ya, tapi apa yang terjadi sampai sekarang kita tahu saya pun masih ditilang secara manual, ya. Masih diberi kertas, begitu, masih diminta datang ke Samsat untuk mengambil tanpa automatically seperti yang tadi. Nah, berarti ada apa? Ada something wrong-nya. Something wrong-nya apa? Menerapkan sebuah teknologi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, di situ banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahan yang utama biasanya adalah manusia itu sendiri, karena biasanya ada rejected biasanya ya, apalagi contohnya orang yang sudah enjoy dengan apa yang sudah ada sekarang diganti dengan sebuah teknologi yang semuanya penuh ketransparanan, ini tidak mau ya, ada sesuatu hal yang akan tergusur di sana. Nah, ketika manusia merasa tergusur, maka dia rejected terhadap teknologi. Atau juga bisa jadi karena budaya. Ya, selain unsur manusianya, yang kedua adalah budaya. Budaya kita belum ke sana. Ya. Ketika dulu sebelum ada CCTV di jalan raya, ya di perempatan ya CCTV, itu bagaimana kendaraan sepeda motor kan biasanya kan mendekat ya, mendekat ke lampu merah. Nanti kalau yang sebelahnya itu merah, dia nunut langsung belok begitu. Ya. Pada suatu saat saya ketika di perempatan itu saya heran, budayanya masyarakat ini kok tertib ya, kok rapi ya, barisannya itu lurus, sepeda motor itu antriannya lurus semua. Saya heran, padahal tidak ada polisi. Ternyata kalau saya lihat di bawahnya lampu merah itu sudah ada sekarang area ini diawasi oleh CCTV. Nah, itu sebuah hal yang jadi menarik ya. Contohnya saja misalkan begini. Misal, kalau lagi UTS UAS, kalau Anda dijaga oleh petugas, misalkan oleh admin prodi atau ada petugas jaga, Anda masih berusaha untuk bekerja sama kah? Jawabannya pasti iya. Ya kan? Jawabannya pasti iya. Tapi kalau di ruang kelas itu dipasang CCTV, apakah Anda masih bekerja sama? Jawabannya lebih takut. Ya, lebih takut untuk tidak bekerja sama. Nah, itu salah satu kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bersentuhan dengan teknologi, dengan prosedur, semuanya exactly, ya tidak ada ditawar. Tidak ada tawar-menawar seperti human, semuanya true and false. Ya. Nah, oleh karena itu,
Yang terpenting kita bisa ngontrol teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi. Ya. Karena kalau tidak, maka kita yang akan menjadi bulan-bulanannya teknologi. Ya. Nah, semuanya itu berkembang karena apa? Berkembang karena internet. Ya, internet menjadi trigger, ya, pemicu. Apakah itu mobile, itu semuanya dari internet. Ya, ketika dulu internet hanya berjalan dengan kabel, semuanya pakai client server. Ya. Ketika semuanya sudah ada wireless, semua beralih ke web. Ya kan? Ketika sudah ada teknologi 3G, 4G, bahkan sekarang sampai 7G, ya, ini yang mendukung data dari mobile, maka teknologinya berubah lagi, bukan web lagi, tapi mobile. Ya. Jadi apa sih yang tidak mobile sekarang? Semua aplikasi berbasis mobile. Yang berbasis web akan ditinggal. Ya. Nah, itu semua karena perkembangan internet yang luar biasa, ya. Termasuk device-device yang berkembang yang sangat pesat, sehingga kalau bisa diistilahkan itu teknologi dalam genggaman, ya. Dunia dalam genggaman. Oke. Baik, ada yang ingin memberikan komentar atau bertanya? Silakan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, cukup ya perkenalannya untuk PTIK. Nanti kita mulai kuliah by text, by reference. Ya nanti ada contoh-contoh movie-nya ya yang seperti tadi. Dari pokok perkuliahan yang sudah ada. Ya. Sebentar. Ini ya. Nah, ini ya. Kita akan membahas ini semua selama 1 semester. Ya. Ada yang ditanyakan? Saya. Mbak Dina. Dina, Pak. Apa? Nggak menentukan penting atau apa gitu. Kenapa? Kenapa, Pak? Apa? Penentuan kelas buat matkul ini. Penentuan ketua kelas. Ketua kelas. Oh ya, baik. Iya. Ya, terima kasih. Saya pikir sudah ditentukan, Mbak, satu angkatan. Baik, usul yang sangat bagus ya untuk komunikasi kita. Siapa yang diusulkan untuk jadi komting mata kuliah PTIK? Ayo, siapa? Siapa biasanya, Mbak Dina? Puspita, Pak. Hah? Puspita? Ya, Pak. Mana Mbak Puspitanya? Saya, Pak. Ya, oke. Mbak Puspita ya? Iya. Oh iya, harus ya. Nggak apa-apa kok, Mbak ya. Nanti jadi narahubung antara dosen dan teman-temannya untuk mata kuliah PTIK. Ya, baik. Santai aja, nggak masalah kok. Nggak menggigit kok. Ya, oke. Mbak Puspita, nomor HP-nya berapa, Mbak? Ya, Bapak yang nyatet atau Ini, ya. 0857 Puspita 0857 3092 3092 3261. 3261. Gini ya? Ya. Oke. Kalau HP saya ini. Ya. Itu nomor HP saya. Oke. Oke ya, clear semuanya. Untuk pemanasan, warming up ya. Pemanasan tadi kan sudah melihat film segala macam tentang era
digital, tentang Society 5, ya. Tugasnya sebenarnya sama dengan tadi, ya, sama dengan tadi. Ini saya back sebentar. Ya, saya taruh di sini ya, tugasnya. Langsung saya lakukan. Ini saya ganti dulu. TM01. Yunus, ya, saya ketik sebentar. Ya. Di sini konsep teknologi informasi dan komunikasi. Oke, ya saya simpan dulu. Ini ya, tugasnya apa? Kita berdiskusi. Ya, tidak perlu bikin assignment, tidak perlu. Tapi Anda tuangkan idenya saja di dalam forum. Ya, silakan berdiskusi, dimunculkan nanti, diketik aja langsung ya nanti atau besok boleh. Ya, topiknya adalah teknologi. Ini tuangkan ide dan gagasan Anda untuk penerapan teknologi informasi, ya, informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan dan lembaga informasi lainnya. Ya, berikan juga alasan untung kebaikan ya, kebaikan dan kekurangannya ya. Alasan kekurangan dan kelebihan ya. Kelebihan dari ide dan gagasan tersebut. Tinggal diketik aja beberapa paragraf ya. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Nih. Availability-nya mulai hari ini, cut off date-nya seminggu ya. Ini saya seminggu ya. Berarti tanggal 17 ya. Iya, Pak. Sekali lagi ya. Oh, jangan tanggal 17, nanti bacanya kapan saya? 15. Oke. Jamnya jangan sore-sore ya, sampai malam aja nggak apa-apa. 23. Ya. 23.56 sampai jam 24 ya, sampai tanggal 15. Biar saya nanti bisa membaca komentar Anda semua ya. Tinggal diketik aja di situ nanti tentang komen-komennya ya. Tag-nya 15 KB ya, sedikit ya. Nggak terlalu banyak. Bentar. Nggak di-lock. Oke. Oke. Oke ya, ini ya. Nanti tinggal diketik aja di situ langsung begitu. Ya. Forum kita berdiskusi, tuangkan ide Anda ya. Boleh nanti Anda mengomentari ide temannya, misalkan oh, nggak mungkin itu. Misalkan ada teman yang mengeluarkan ide terus Anda menanggapi, oh nggak mungkin idenya seperti itu. Karena kekurangannya ini. Ya. Oke.
nggak apa-apa. Mengomentari idenya teman atau Anda menuangkan ide sendiri, nggak masalah. Nanti kalau ada yang mengomentari, ya Anda harus bisa mempertahankan bahwa ide Anda itu adalah ide yang baik. Oke ya, kita simpan. Ini ya, tinggal nanti diklik ini, tuliskan komentar-komentarnya untuk saling berkolaborasi dengan sesama teman, ya menelaah idenya teman. Oke. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ya. Oh iya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Iya, jadi untuk materi yang sudah di-share tadi itu nanti akan disebar lewat aula atau dikirimkan ke Komting ya Pak? Di aula. Oh Ya, baik Pak, terima kasih. materi yang tadi ada 15 itu akan kita tempel di aula. Ya, komunikasi kita semua ada di aula. Oke, yang lain? Pak, mau bertanya, Pak. Oke, Mas Khairul. Ini saya sudah buka aula. Ini nanti cara pengumpulannya gimana ya, Pak? Ya, diketik di situ aja langsung. Di add a new discussion topic ini, tak, Pak? Iya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, diketik di situ idenya apa, beberapa satu paragraf kan cukup kan ya, satu kalimat tapi yang panjang. Ya, satu alinea lah, ya, satu alinea gitu kan bisa. Ya, nanti bisa saling berkomentar dengan sesama teman. Ya, baik. Yang lain? Oke, kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya untuk kuliah perdana. Terima kasih, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.